Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Rampai Hikmah Official. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah antara murid dan gurunya. Namun sebelumnya, mohon untuk mendukung channel kami, yaitu dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Ini merupakan kisah Hatim dan gurunya, yaitu Syakik Balkhi. Suatu hari Balkhi berkata kepada Hatim, "Sejak kapan engkau menyertaiku?" Hatim pun menjawab, "Sejak 33 tahun yang lalu." Syakik berkata, "Apa yang engkau pelajari dariku selama itu?" Hatim pun menjawab, "Hanya 8 masalah." Berkata Hakim, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sia-sialah umurku bersamamu, sedangkan engkau tidak pernah belajar kecuali 8 masalah." Hatim pun menjawab, "Wahai guruku, aku tidak belajar selain itu, dan demi Allah aku tidak berdusta." Syakik berkata, "Katakanlah 8 masalah itu, aku ingin mendengarnya." Hatim berkata, "Aku melihat kepada makhluk, aku melihat setiap orang mencintai kekasihnya, dan ia akan menyertainya ke kubur. Maka tak kala ia sampai ke kuburan, lantas kekasihnya meninggalkannya. Maka karena itu aku menjadikan kebajikan sebagai kekasihku, sehingga ketika aku masuk ke kubur, ia menyertaiku." Syakik Balkhi berkata, "Engkau telah berbuat baik, wahai Hatim. Lalu apa yang kedua?" "Aku melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka aku yakin bahwa firman Allah maha benar. Aku bersungguh-sungguh pada diriku untuk memerangi hawa nafsu, sehingga tetap dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, aku melihat kepada makhluk. Aku melihat apa saja yang mereka miliki, harga dan ukuran. Mereka memuliakannya dan menjaganya. Lalu aku melihat pada firman Allah, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Apa yang berada di sisimu akan musnah, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kemudian apa saja barang berharga yang aku miliki, aku serahkan kepada Allah, supaya ia tetap terpelihara di sisinya. Yang keempat, aku melihat kepada makhluk, maka aku melihat setiap mereka menjadikan harta, kedudukan, dan keturunan sebagai ukuran. Lantas aku beranggapan itu tidak berarti apa-apa. Kemudian aku lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Lalu aku amalkan takwa sehingga aku berada di sisinya sehingga orang yang mulia. Yang kelima, aku melihat kepada makhluk, mereka saling menusuk dari belakang satu sama lain dan melaknat antara satu sama lain. Sedangkan penyebab ini semua adalah dengki. Maka aku perhatikan firman Allah Ta'ala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya."
Kami telah membagi jatah kehidupan dunia kepada mereka. Kemudian aku tinggalkan dengki dan aku jauhi makhluk, dan aku yakini sesungguhnya pembagian dari Allah, dan aku jauhi diriku permusuhan dengan manusia. Yang keenam, aku lihat makhluk saling memusuhi satu sama lain antara mereka dan saling membunuh satu sama lain. Maka aku kembali kepada firman Allah, Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, dan jadikan ia sebagai musuh. Kemudian hanya syaitan yang aku musuhi, dan aku bersungguh-sungguh waspada terhadapnya. Karena Allah bersaksi, sesungguhnya ia adalah musuh bagiku, maka aku tinggalkan permusuhan kepada makhluk selainnya. Yang ketujuh, aku melihat makhluk, lalu aku melihat setiap individu mereka menuntut kehinaan ini, dan ia menghinakan dirinya sendiri. Kemudian ia menempuh jalan yang tidak halal baginya. Aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang melata-lata di atas permukaan bumi kecuali atas rizkinya Allah. Lalu aku yakin sesungguhnya diriku adalah salah satu dari dabbah yang rizkinya ditanggung oleh Allah. Kemudian aku berbimbang dengan kewajibanku kepada Allah, dan aku tinggalkan hak aku di sisinya. Yang kedelapan, aku melihat makhluk ini, maka aku melihat setiap mereka bergantung pada makhluk. Ini karena pekerjaannya, ini karena kesehatan badannya, dan makhluk ini juga bergantung kepada makhluk yang lain. Maka aku kembali kepada firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan mencukupinya. Kemudian aku menyerahkan urusanku kepada Allah, maka dia akan mencukupiku. Syekh Syakik Balkhi berkata, wahai Hatim, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku melihat ilmu dalam Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kemudian aku temukan seluruh kebaikan dan agama bertumpu pada 8 masalah ini. Barang siapa menggunakannya, maka ia telah mengamalkan kitab yang 4. Ini tidak menganggap penting untuk memperolehnya kecuali oleh ulama akhirat. Sedangkan ulama dunia, ia akan sibuk dengan sesuatu yang dapat memudahkannya mengumpulkan harta dan kemegahan, dan ia mengabaikan ilmu-ilmu seperti ini, ilmu yang diutus oleh Allah beserta nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.